Nah, kita ke contoh financial model ya, model keuangan yang kita gunakan untuk menghitung free cash flow. Ini contoh di Microsoft Excel. Kita refresh sebentar. Tadi kita punya formula untuk menghitung free cash flow itu adalah NOPAT. NOPAT itu terdiri dari net operating income dikurangi dengan pajak. Kita tambahkan dengan depresiasi untuk menghasilkan operating cash flow. Operating cash flow kita perhitungkan dengan kenaikan capex dan kenaikan working capital NOWC untuk mendapatkan free cash flow. Nah, ini contoh model keuangan di mana di sini kita mempunyai revenue sebesar 240.000, proyeknya selama 5 tahun, COGS-nya 60% dari revenue, berarti 144.000. Setelah kita kurangkan, kita akan dapat gross profit 96.000, ada operating expense sebesar 5.000 dan depresiasi sebesar 40.000. Jadi akan menghasilkan net operating income 51.000. 51.000 ini kemudian kita hitung pajaknya. Pajaknya kalau nggak salah sebesar 30%. Jadi 30% dari 51.000, 15.300. Ini kita hitung pajaknya, kita kurangkan untuk mendapatkan NOPAT. 51.000 dikurangi 15.300, 35.700. Kemudian ingat kita tambahkan depresiasi kembali karena depresiasi ini adalah non cash expense sebesar 40.000, maka kita akan mendapatkan operating cash flow tahun pertama sampai tahun kelima sebesar 75.700. Nah, setelah kita mendapatkan operating cash flow, kemudian kita perhitungkan increasing in capital expenditure dan increasing net working capital. Nah, di dalam contoh ini diberikan asumsi tidak ada salvage value, tidak ada nilai sisa dari capex ya. Capexnya sendiri sebesar 200.000, tidak ada nilai sisanya. Terus kemudian ada increasing in working capital, net operating working capital sebesar 78.000. Nah, 78.000 ini kemudian kita harus perhitungkan di akhir tahun kelima untuk menghitung yang namanya terminal cash flow dari 75.700 minus 78.000. Jadi saya tulis di sampingnya 75.700 dikurangi minus 78.000. Jadi 75.700 minus menjadi plus 75.700 tambah 78.000 sama dengan 153.700. Nah, setelah kita mendapatkan free cash flow tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, yang kemudian kita perhitungkan dengan increasing in capex dan increasing in net operating working capital untuk menjadi terminal cash flow, maka kemudian kita bisa hitung NPV-nya dengan discount rate sebesar 20%. Ini diskon faktornya ya per tahun. Kemudian kita bisa hitung NPV masing-masing tahun. Kita perhitungkan dengan initial outlay sebesar 200.000 dan working capital sebesar 78.000. Berarti di sini ada total initial outlay 278.000. 257.000 PV kita dikurangkan dengan 278.000 initial outlay, maka NPV kita menjadi negatif 20.264. Artinya berarti kita tolak proyek ini karena NPV-nya negatif. Nah, ini contoh
analyzing project cash flow dengan proyek baru, dengan new project. Nah, tadi kita juga punya variasi di dalam analyzing project cash flow ini ketika proyeknya itu adalah proyek penggantian mesin lama menjadi mesin baru. Nah, ini contoh proyek replacement. Di sini saya akan combine dengan new project, tapi jangan bingung, nanti kita bahas satu-satu. Nah, asumsi yang kita bangun di sini, kita punya mesin lama. Mesin lama ini cost defect-nya, jadi cost defect ini biaya produk yang gagal ya, sebesar 70.000. Net operating income-nya 580, book value-nya 100.000. Nilai sisa hari ini ketika mesin ini akan kita jual laku 150.000. Proyeknya 5 tahun, net operating working capital-nya 60.000. Biaya pegawai untuk mengoperasikan 200.000. Tunjangan gaji, fringe benefit itu tunjangan gaji ya, sebesar 10% dari biaya gaji, jadi 10% kali 200.000, 20.000, dan maintenance-nya 20.000. Sedangkan mesin baru, dia akan menurunkan biaya produk gagalnya menjadi 20.000. Nah, proyek atau mesin baru ini selain dia juga mengganti mesin lama, tapi dia juga meningkatkan kapasitas produksi. Jadi di sini mesin baru akan menghasilkan net operating income sebesar 600.000. Book value-nya 350.000, jadi biaya perolehannya 350.000. Tidak ada nilai sisa di akhir tahun kelima tadi karena proyeknya 5 tahun ya. Masih ada nilai sisa 50.000 yang bisa dijual. Biaya pengiriman dan instalasinya masing-masing 20 dan 30.000. NOWC atau working capital 80.000. Nah, ini naik ya dari 60.000 ke 80.000 karena memang kapasitas produksi dari mesin yang baru ini lebih besar daripada mesin lama. Terus kemudian salary-nya 100.000 karena lebih efisien, tidak membutuhkan banyak pegawai, maka biaya gajinya lebih rendah, 100.000. Tunjangan gajinya 10%, berarti 10.000. Nah, maintenance-nya diasumsikan lebih tinggi ya, mungkin karena mesinnya lebih kompleks dan lain sebagainya ya, jadi maintenance-nya lebih mahal, pajak 30%. Nah, ketika kasusnya seperti ini, maka ingat ketika proyek itu proyek replacement, maka source of value untuk menghitung NPV itu adalah perbedaan biaya yang timbul dari mesin baru yang menggantikan mesin lama. Jadi yang disebut dengan cost efficiency. Pertama kita bisa lihat di sini ada perubahan biaya. Biaya produk gagal yang semula 70.000 menjadi 20.000. Nah, ini kan berarti memberikan efek positif ya. Dari yang semula 70.000 bisa dihemat jadi 20.000, maka kemudian kita di sini tulis cost efisiensi sebesar positif 50.000. Terus kemudian kita harus menghitung depresiasi. Depresiasi untuk mesin baru berarti kita perlu hitung total capex ya. Total capex tadi kita peroleh dari biaya perolehan 350.000, kita tambahkan dengan biaya pengiriman 20.000 dan biaya instalasi 30.000. Jadi 350.000 tambah 20 tambah 30 sama dengan 400.000. 400.000 kemudian kita kurangkan dengan nilai sisa di tahun kelima 50.000 ya. 400.000 dikurangi 50.000, 350.000. Ini 350.000 baru kita bagi masa manfaatnya selama 5 tahun. 350.000 dibagi 5 sama dengan 70.000. Jadi depresiasi mesin baru 70.000. Kita lihat, kita bandingkan dengan mesin lama.
mesin lama berarti book value-nya hari ini 100.000 sini ya. Kemudian kita bagi dengan project life-nya atau masa manfaatnya sebesar 5 tahun, 5.000, maka 100.000 5 tahun 100.000 dibagi 5 tahun sama dengan 20.000. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ada kenaikan dari yang semula 20.000 mesin lama, depresiasi mesin baru 70.000. Karena ada kenaikan berarti kan kita mengeluarkan biaya di sini. Maka di sini kemudian kita masukkan dalam perhitungan dia minus 50.000. Berikutnya cost efisiensi yang muncul adalah dari gaji. Gaji mesin lama 200.000, mesin baru 100.000, maka ada penghematan 100.000, efeknya positif kepada kita. Demikian juga yang tunjangan gaji 10.000 dari 20.000 menjadi 10.000, ada penghematan 10.000. Nah, maintenance dari 20.000 menjadi 60.000, ada kenaikan dari yang mesin lama 20.000 lebih rendah, mesin baru karena lebih kompleks dia membayar biaya maintenance 60.000, ada kenaikan 40.000, efeknya negatif kepada proposal proyek baru kita. Jadi kita masukkan di sini dia negatif 40.000. Nah, ini satu lagi di sini ada increasing in operating income. Ini tadi asumsinya adalah mesin baru yang kita install itu sekaligus menaikkan kapasitas produksi. Jadi dia akan mendatangkan net operating income yang lebih besar dari yang semula 580 menjadi 600. Maka kemudian kita perlu catat juga efeknya di sini ada kenaikan 200.000. Nah, apabila di sini asumsinya mesin lama dan mesin baru itu kapasitasnya sama, maka poin ini menjadi tidak ada gitu ya. Jadi tolong dibedakan case-nya. Nah, biasanya dengan adanya kenaikan kapasitas produksi ini diikuti dengan kenaikan net operating working capital. Karena kan berarti butuh modal yang lebih besar. Butuh modal kerja yang lebih besar gitu ya. Yang ditandai dengan kenaikan NOWC ini. Nah, oke. Kita masuk ke perhitungan. Di sini kita sudah punya source of value dari perubahan biaya yang hijau-hijau ini, yang kita tandai ini, dan kemudian ada peningkatan revenue dari peningkatan kapasitas produksi. Kita total semua net operating income-nya menjadi 90.000. 50 tambah 20 kurangi 50 tambah 100 tambah 10 kurangi 40. Sini. Nah, 90 ini kita hitung nopatnya. Nopatnya berarti kena pajak 30%. 30% kali 90.000 27.000. Jadi nopatnya 63.000. 63.000. Ingat jangan lupa tadi kita harus pulihkan depresiasinya. Depresiasinya tadi sebesar selisihnya saja 50. Jadi di sini kita tambahkan sebesar 50. Maka kita akan mendapatkan operating cash flow sebesar 113 dari 63.000 tambah 50.000, 113.000. 113.000 untuk menghitung terminal cash flow atau untuk menghitung tadi ya, karena kita harus memperhitungkan free cash flow yang kita tambah dengan increasing in capital expenditure dan increasing in net operating working capital. Di sini ada increasing in net working capital sebesar 20.000 dan salvage value dari mesin lama sebesar 50.000. Mesin baru sebesar 50.000 yang di sini. Jadi di sini di terminal cash flow tahun kelima di akhir project ya, di akhir project kita harus menambahkan 113 ditambah 20 ditambah 50 sama dengan 183. Nah, ini kita buat dalam satu timeline. Berarti di tahun pertama kita punya 113, di tahun kedua kita punya 113, di tahun ketiga kita punya 113, di tahun keempat kita punya 113, di tahun kelima kita punya 183. Dari 113 ditambah
20 working capital tadi ya, dan ditambah 50 di sini tadi dari salvage value mesin baru. Nah, sekarang kita akan hitung free cash flow-nya. Kita hitung net present value-nya dengan tingkat diskon rate sebesar 15%. Nah, ini diskon faktornya masing-masing tahun. Kita punya free cash, punya present value masing-masing tahun. Nah, dari sini kemudian kan kita harus perhitungkan dengan initial outlay. Nah, ini yang menjadi penting. Initial outlay project replacement ini kita perlu hitung secara spesifik karena ada efek dari penjualan mesin lama. Nah, kita hitung di sini. Berarti biaya perolehan mesin baru tadi, karena proposalnya ada proposal penggantian mesin menjadi mesin yang baru ya. Berarti tadi ada biaya perolehannya sebesar 350.000, shipping cost-nya 20, instalasinya 30, dan ada working capital karena tadi meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20 ya. Maka total biaya mesin baru 420.000. Nah, ini penting, filosofinya adalah initial outlay mesin baru ini adalah semua biaya yang dikeluarkan sampai proyek itu bisa dijalankan. Nah, itu kenapa kemudian kita tambahkan juga working capital yang diperlukan. Nah, 420.000 ini kita perlu perhitungkan dengan penjualan mesin yang lama. Tadi mesin lama kita bisa jual hari ini laku 150.000. Padahal book value-nya tadi 100.000. Berarti kita untung 50.000. 50.000 ini kan berarti kita dapat gain, dapat keuntungan. Karena dapat gain, dapat keuntungan, maka kita harus bayar pajak atas keuntungan tadi kan. Pajaknya sendiri tadi 30%. 30% kali 50.000 itu 15.000. Jadi kita bayar 15.000. Jadi net cash flow yang kita terima dari penjualan mesin lama itu 150.000 kurangi 15.000, 135.000. Nah, initial outlay dari biaya initial outlay dari proposal penggantian proyek dari penggantian mesin baru kita tadi berarti totalnya adalah 420 dikurangi 135 menjadi 285. 285 inilah yang perlu kita bandingkan dengan present value yang kita dapatkan. Setelah diperhitungkan, maka menghasilkan NPV 128.596. Jadi artinya ini positif, dan keputusannya tentu kita terima proyek, yang artinya kita jalankan penggantian mesin yang lama tadi dengan mesin yang baru. Nah, demikian uraian atau penjelasan detail tentang analyzing project cash flow atau menganalisa arus kas dari proyek, yang intinya di sini kita akan menghitung NPV dari proyek. Terima kasih perhatiannya. Kita lanjutkan di materi berikutnya tentang risk analysis and project evaluation.